Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1053. Tidak diragukan lagi, bekas hangus pada harta karun kuno yang dikumpulkan di kehidupan sebelumnya ditutupi dengan larangan misterius yang sama seperti penguasa Xuan Huang. Dan dengan berakhirnya misteri itu bisa dibuka. Saat Suyi memikirkannya, gerakan abnormal yang disebabkan oleh penguasa Xuan Huang menghilang dan kembali diam. Suyi menatap penguasa Xuan Huang lagi. Saat ini, Suyi bergidik dan terkejut. Perlu dicatat bahwa Suyi pernah menjelajahi Origin of Netherworld di jalan reinkarnasi, dan di sanalah dia menyadari makna reinkarnasi yang mendalam. Tapi sekarang, aura sumber kekacauan di penguasa hitam ini bahkan lebih baik dari sumber hantu. Bagaimana Suyi tidak terkejut? Ini, kekuatan apa ini? Yu Changming gemetar, jelas terkejut. Suyi berpikir sejenak dan berkata, jika tebakanku benar, ini pasti sumber kekuatan kacau milik Xuan Huang Star Realm, dan itu juga bisa disebut Xuan Huang Mother Key. Dia banyak berpikir. Pada awalnya, Pluto pernah berkata bahwa alam bintang Xuan Huang pada awalnya sangat indah dan cerah, dan dianggap sebagai tanah leluhur bintang dan langit. Tidak diragukan lagi, di alam bintang Xuan Huang yang asli, sumber kekacauan sangat kuat, jika tidak mungkin dianggap sebagai asal dari semua jalan di surga. Dan sekarang, di dalam penguasa kuning misterius ini, ada sumber kekuatan yang kacau balau. Sejarah zaman kuno terhapus oleh bencana misterius, dan semua warisan praktik terputus dari generasi ke generasi, sehingga generasi mendatang tidak akan tahu bahwa dunia bintang Xuan Huang sangat cerah dan cemerlang. Bahkan sekarang, sangat sedikit orang yang mengetahui gelar Xuan Huang Xingji. Alasan mengapa penguasa hitam kuning ini dapat bertahan dari zaman kuno hingga saat ini tidak diragukan lagi terkait dengan bekas hangus yang dilarang pada harta karun ini. Dengan kata lain, karena kekuatan penguasa Xuan Huang telah dilarang, beruntung bisa selamat dari bencana misterius itu. Yu Changming tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Meskipun dia adalah dekan Akademi Tianxuan, dia memiliki banyak pengetahuan dan telah membaca banyak buku kuno. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar rumor seperti itu. Untuk sementara, penuh kebingungan, Suyi secara singkat dan ringkas berbicara tentang alam bintang Xuan Huang. Setelah itu, dia berkata dengan emosi, saya akhirnya mengerti sekarang mengapa Feng Lao, yang melukis Xinzai akan membunuhmu Akademi Tianxuan. Tidak diragukan lagi, lelaki tua berpakaian linen yang melukis Xinzai pasti memahami bahwa penguasa Xuan Huang Akademi Tianxuan telah dilestarikan dari zaman kuno dan mengandung ibu Qi Xuan Huang. Huak Xinzai adalah kekuatan di kedalaman langit berbintang. Mereka datang ke sini ke dunia liar, mungkin, untuk menjelajahi harta karun seperti penguasa Xuan Huang. Bagaimanapun, bahkan kepala sekolah tertinggi Paviliun Jiutian tahu bahwa pada awalnya, Xuan Huang Xingji dianggap sebagai asal mula bintang dan langit, jadi Pluto dikirim untuk menanyakannya sejak lama informasi. Influencer seperti Huak Xinzai, tentu saja, kemungkinan besar mengetahui masa lalu alam bintang Xuan Huang sebelum mengirim orang ke sini. Pada saat ini, Yu Changming telah dikejutkan berulang kali, kognisinya telah sepenuhnya ditumbangkan, dan pikirannya penuh dengan hal-hal seperti Xuan Huang Xingji, asal mula langit berbintang, tokoh mitologis, bencana misterius, tanah tua dari pasar bintang, kata-kata. Karena itu, mereka tidak pernah dicatat dalam buku kuno manapun. Kejutannya seperti mengungkap sejarah yang terkubur dan melihat rahasia zaman kuno yang tidak diketahui. Setelah sekian lama, Yu Changming bergumam, Tuan Su, jika Anda berkata begitu, sumber kekacauan pada penguasa hitam kemungkinan besar adalah asal mula langit berbintang. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, bisa dikatakan begitu, tetapi perbedaannya terlalu jauh. Sumber kekacauan pada penguasa Xuan Huang ini tidak lengkap, hanya satu, dan sumber asli kekacauan di dunia bintang Xuan Huang. Itu seperti perbedaan antara cahaya kunang-kunang dan kecemerlangan matahari dan bulan. Setelah jeda, dia berkata, namun, ini adalah sumber kekuatan dari alam bintang Xuan Huang, dan kekuatan dao besar yang terkandung di dalamnya harus berada di atas semua jalan besar di dunia, jika tidak, bagaimana bisa? Mungkin, menarik orang-orang dari Huak Xinzai untuk melintasi langit berbintang yang panjang. Yu Changming perlahan-lahan menjadi tenang dan setuju. Bisakah kamu meminjamkanku harta ini untuk sementara waktu? Su Yidao. Yu Changming berkata tanpa ragu, Tuan Su, ambillah. Belum lagi persahabatan antara Su Yi dan nenek moyang mereka dari Akademi Tianxuan, hanya saja hari ini, jika Su Yi tidak tiba tepat waktu, Akademi Tianxuan mereka akan hancur. Bagaimana bisa Anda tidak membalas budi sebesar itu? Terlebih lagi, penguasa Xuan Huang, harta karun yang tidak dihargai oleh Akademi Tianxuan mereka, terungkap warna aslinya tepatnya di tangan Su Yi.
Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika Suyi mengusulkan untuk mengambil harta ini sebagai miliknya, Yu Changming tidak akan pernah menolaknya. Suyi mengangguk dan berkata, selanjutnya, saya akan tinggal di akademi Anda sebentar. Pertama, saya akan memahami misteri energi ibu yang misterius ini. Yang kedua adalah melihat bagaimana pengadilan pedang kenaikan dan Liga Xuanjun di belakangnya akan bereaksi setelah mengalami kegagalan hari ini. Yu Changming merasa lega, menunjukkan kegembiraan, dan berkata, dengan guru Su duduk di Gunung Fengqi, Akademi Tianxuan saya tidak perlu lagi khawatir tentang kembalinya musuh. Sebelumnya, dia masih memikirkan apakah akan mengevakuasi seluruh akademi dari Gunung Fengqi. Bagaimanapun, setelah kegagalan hari ini, pengadilan pedang Yuhua dan aliansi Xuanjun pasti tidak akan menyerah. Tapi sekarang, dengan kata-kata Suyi, kekhawatiran di hati Yu Changming tersapu, dan hatinya tenang. Suyi menunjuk ke hidungnya dan berkata, aku hanya berada di alam Xuanzhao sekarang, tapi tidak sebaik kehidupanku sebelumnya. Jangan menganggapku terlalu serius. Yu Changming tertegun sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Su, yakinlah, apapun yang terjadi, akademi saya akan maju dan mundur bersama Anda. Suyi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, jangan khawatir, karakter Xuan Hejing yang ada di sini, dan aku juga akan memastikan kedamaian akademimu. Segera, dia memperingatkan, ingatlah untuk tidak mengungkapkan identitas saya. Ya, Yu Changming dengan sungguh-sungguh setuju. Pada hari itu, di bawah pengaturan Yu Changming, Suyi tinggal di tempat yang diberkati di sebuah gua di Akademi Tianxuan di Gunung Fengqi. Di dalam surga, Suyi duduk bersila untuk mengendalikan penguasa kuning hitam dengan akhir misteri. Dengan cara ini, dia hampir tidak bisa menekan sumber kekacauan dalam harta ini. Kalau tidak, kekuatan harta ini saja bisa menghancurkan dunia ini. Saya tidak menyangka bahwa setelah tiba di alam langit yang mendalam, saya menemukan kesempatan untuk membangun kembali alam harmoni yang mendalam di masa depan. Suyi memandang penguasa hitam dan kuning itu, berbisik di bibirnya. Pada saat dia berada di samping kolam reinkarnasi, penampil dunia manusia mengingatkannya pada 3 hal. Salah satunya terkait dengan latihan. Pada saat itulah Suyi tahu bahwa dia dapat dengan mudah menekan nelayan, ketua sekte dari sekte galaksi, dan dia juga ditakuti oleh pelukis leluhur Huaxinsai, yang tidak berani muncul. Di kedalaman langit berbintang, ada masa lalu yang sangat mempesona. Alasan mengapa Guanzu berbalik dan membangun kembali di awal, penyesalan terbesar adalah ketika dia berada di alam Xuanhe, dia gagal mencapai titik ekstrim dan kuat, dan kurangnya jalan. Dia memberitahu Suyi bahwa di alam harmoni misterius, tidak cukup untuk mengintegrasikan semua cara hebat. Itu harus selaras dengan asal antarmuka langit berbintang dan memahami makna mendalam dari Zutian di satu dunia bintang. Saat Anda menerobos, raih transformasi Seon sejati. Ucapan ini membuat Suyi tuli dan tiba-tiba tercerahkan. Pada awal kehidupan sebelumnya, dia benar-benar menyimpulkan sesuatu. Tapi dia tidak pernah bisa menginjakkan kaki di jalan yang lebih tinggi. Alasannya adalah dunia bintang Xuan Huang ini telah rusak, dan telah lama direduksi menjadi tanah tua reruntuhan bintang. Ini membuatnya tidak dapat memahami dan memahami asal mula yang lengkap dan makna mendalam dari dunia astral. Bagaimana dia bisa membuat terobosan? Namun, penonton mengingatkan Suyi bahwa jika dia dapat menemukan asal sebenarnya dari alam ini di alam bintang kuning misterius yang bobrok ini, dia akan dapat menyimpulkan sendiri hukum lengkap dari alam ini. Dan kini, dengan kemunculan penguasa Xuan Huang, Suyi memiliki kesempatan untuk menjelajahi sumber kekuatan alam bintang Xuan Huang. Ini membuat Suyi yang tidak bersemangat. Perhatikan bahwa dia bereinkarnasi dan dibangun kembali untuk menjelajahi jalan yang lebih tinggi. Sekarang, dia tidak hanya menemukan tujuan yang jelas, tetapi juga semakin menangkap peluang untuk mencapai tujuan tersebut. Suyi menghela nafas. Memang benar penguasa Xuan Huang hanya membawa sumber kekuatan kacau milik alam bintang Xuan Huang. Di kehidupan sebelumnya, dia bisa saja mengumpulkan sejumlah harta karun yang mirip dengan penguasa hitam. Tapi hanya memikirkan ini, Suyi terdiam. 500 tahun yang lalu, ketika dia bereinkarnasi dan dibangun kembali, Taixuan Dongtian mengalami perubahan drastis. Magang muda Qingtang telah memonopoli seluruh gua Taixuan. Dalam keadaan seperti ini, harta karun yang dia tinggalkan di rumah harta karun surga gua Taixuan pasti sudah lama dirampok. Sama seperti hari ini, harta karun Xuan Lei Jinzu berada di bawah kendali Wang Tianyun, sesepuh tertinggi pengadilan pedang kenaikan. Memikirkan hal ini, Suyi merasa sedikit kecewa. Ini bukan milikmu, atau dicuri, dan itu bukan milikmu. Suyi berbisik, matanya menjadi acuh tak acuh dan tenang. Dia tidak mengkhawatirkan apapun, kumpulan harta karun kuno dengan bekas hangus yang dikumpulkan di kehidupan sebelumnya, bahkan jika direnggut, tidak akan berguna. Karena mereka ditakdirkan untuk tidak dapat mengendalikan kebenaran mendalam tentang akhir, secara alami tidak mungkin untuk mengungkapkan kekuatan terlarang dari kastil-kastil kuno itu. Satu-satunya hal yang perlu diwaspadai adalah apakah ada keturunan lain dari Huaxinzai selain lelaki tua berbaju linen yang terbunuh hari ini. Segera,
Sui melepaskan pikirannya yang mengganggu dan berhenti memikirkannya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1054. Tianwu Sensan. Ini adalah tanah terberkati gunung terkenal yang tidak ada duanya di dunia liar. 500 tahun yang lalu, murid agung dari Master Pedang Xuanjun, Fima, mendirikan Liga Xuanjun di gunung ini, yang mengejutkan dunia dalam satu gerakan. Adikku Yeluo, belum ada kabar. Di aula, Fima berdiri dengan tangan di belakang punggung dan bertanya dengan santai. Dia tinggi dan agung, mengenakan jubah lengan lebar polos, berdiri sesuka hati, seperti gunung yang tak tergoyahkan. Di aula, seorang pelayan tua kurus berbicara dengan hormat. Menurutku, kakak muda Yeluo mungkin tidak akan kembali. Bima menghela napas pelan. Tuan Yeluo mungkin mengalami semacam kesulitan dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Pelayan tua itu berbisik. Mata Bima berbinar, dan dia berkata dengan lembut, dengan kemampuannya, jika kamu ingin melarikan diri, hampir tidak ada seorang pun di dunia bawah yang bisa menghentikannya. Dia tidak mau kembali, tentu saja, ada alasan lain. Pada akhirnya, suaranya menjadi rendah. Mungkinkah tuannya memperhatikan sesuatu? Kata pelayan tua itu. Ekspresi Bima berubah untuk beberapa saat, dan dia melambaikan tangannya setelah beberapa saat, dan berkata, kamu tidak mengerti setelah mengatakannya, pergi, beritahu aku suster muda Molo itu, dan biarkan dia datang menemuiku. Ya, pelayan tua itu menerima perintah. Hanya ada satu orang yang tersisa di aula. Dia mengeluarkan slip giok dari lengan bajunya. Slip giok ini dikirim dari dunia bawah oleh muridnya Sangguan Jie, dan baru saja dikirimkan kepadanya hari ini. Isi slip giok membuat Fima kacau balau. Faktanya, belum lama ini, dia mengetahui tentang beberapa hal di dunia bawah, dan juga mengetahui bahwa perubahan yang menggemparkan dunia terjadi di dunia bawah. Hu Yao meninggal, dan malam menjadi sunyi, bahkan dia murid sejati itu juga menghilang secara misterius. Saat itu, Bima menyadari ada yang tidak beres dan ada yang tidak beres. Sayangnya, Netherworld terlalu jauh dari Great Wilderness, dan tidak mungkin untuk menanyakan berita spesifik dalam waktu singkat. Dan hari ini, ketika saya mendapatkan slip giok yang dikirim kembali oleh murid saya Sangguanji, Fima Lakirti sepenuhnya mengerti. Hanya saja kebenarannya membuat Bima sulit menerimanya untuk sementara waktu. Lama terdiam sendirian, Bima menarik napas dalam-dalam dan bergumam, Tuan, apakah Anda sudah bereinkarnasi? Oh, tidak heran kakak muda Yeluo, yang selama ini mengagumi dan mengagumi saya, tiba-tiba menghilang. Ada kabar apapun, dan murid-muridku, aku khawatir mereka semua mengira aku adalah pengkhianat yang menipu Tuan dan menghancurkan leluhur, dan mereka sangat kecewa padaku. Sayang sekali saudara muda Huo Yao, baru lebih dari 500 tahun sejak dia menjadi kaisar, dan dia meninggal sebelum dia menginjakan kaki di alam Xuanhe. Bima mengeluarkan sebotol wine dan menyesapnya dalam diam. Segera, dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, Tuan, saya sudah lama tahu bahwa Anda tidak dapat meninggal dengan mudah, dan cepat atau lambat saya akan tahu bahwa suatu hari, Anda kemungkinan besar akan mati, kembali lagi. Bahkan, aku menantikan hari ini. Berbicara tentang ini, mata Bima menjadi dalam dan tenang, dan tidak ada lagi gejolak emosi. Dulu, aku menghormatimu seperti seorang ayah dan takut padamu seperti langit. Tidak akan lagi. Bima meminum seluruh anggur yang ada di dalam panci. Pada saat ini, dia sepertinya akhirnya mengambil keputusan, dan seluruh orang dipenuhi dengan kekuatan yang menarik. Tuan, apakah Anda mencari saya? Suara tajam terdengar di luar aula. Mengikuti, sosok menawan masuk. Dia mengenakan blus biru dan gaun kuning aprikot, rambut biru gagaknya ditarik tinggi, memperlihatkan leher angsa seputih salju yang ramping, dan wajah cantik yang cerah dan murni. Dan ketika dia meliriknya, dia memiliki keagungan yang mengintimidasi, yang membuat orang tidak berani memperlakukannya sebagai seorang gadis sama sekali. Molo, keturunan keempat dari Taixuan Dongtian. Dia memiliki bakat tersendiri, akar yang luar biasa, dan penuh semangat dan keindahan. Dahulu kala, dia dikomentari oleh gurunya Xuanjun Sword Master, tangan polosnya adalah kabut hijau, dan pakaiannya diselimuti asap ungu. Ini adalah keindahan bawaan Molo. Kakak, lihat benda ini. Bima tersenyum, mengangkat tangannya dan menyerahkan kotak batu giok ke Molo. Molo membukanya dan melihat di dalam kotak giok ada manik hijau seukuran telur merpati. Apakah ini? Bed of the Sea. Molo terkejut. Ya, itu dia. Bimal tersenyum dan berkata, saudari junior, kamu sekarang berada di tahap akhir Suanyo Ujing. Dengan harta ini, dalam waktu 10 tahun, kamu akan menyempurnakan Taoismemu ke titik kesempurnaan yang luar biasa. Molo tertegun sejenak, dan dengan ragu-ragu berkata, kakak senior, harta ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh tuannya, dan ketika tuannya masih di sana, dia berkata bahwa harta ini akan diserahkan kepada 8 orang di masa depan. Kakak muda adalah sia-sia, aku tidak bisa memilikinya. Berbicara tentang tuannya, Molo merasa sedih untuk beberapa saat, dan ada sedikit kesedihan yang tidak terlihat di matanya. Bima menghela nafas, beberapa tahun terakhir ini,
aku telah mencari keberadaan kakak muda Bai, tapi sejauh ini belum ada petunjuk. Setelah jeda, dia memandang Molo dan suaranya lembut, sekarang, tuannya sudah lama pergi. Sebagai kakak senior, tentu saja saya tidak bisa memonopoli harta yang ditinggalkan oleh tuannya. Latihan Anda sangat membantu, jika Anda tetap bersamaku, itu akan sia-sia, jadi kamu bisa menerimanya dengan tenang. Molo menggigit bibir merah mudanya dan berkata, kalau begitu, saat aku menemukan kakak muda Bai, aku akan mengembalikan harta ini kepadanya. Bima tersenyum, tentu saja. Kakak senior, apakah ada hal lain yang perlu kamu lakukan kali ini? Suara Molo renyah. Vimalu terdiam, dan ekspresinya menunjukkan kesedihan, dan berkata, Junior Brother Huoyao, dia sudah mati. Molo menjadi pucat karena terkejut dan berkata tidak percaya, bagaimana bisa? Bima berkata dengan sungguh-sungguh, di dunia bawah, ada seorang pria yang sangat tercela dan tidak tahu malu, dan orang itu tidak tahu dari mana asalnya. Dia pandai Taoisme dan seni rahasia. Orang inilah yang berpura-pura menjadi tuannya, dan membuat saudara muda Huo Yao lumpuh, salah mengira bahwa orang ini adalah reinkarnasi dari tuannya, dan dia tidak siap sama sekali, jadi dia dirugikan oleh orang ini. Mendengar ini, Molo tidak bisa menahan amarahnya, pengkhianat itu berani berpura-pura menjadi master. Wajahnya yang jernih dan cantik penuh dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Saudari junior, jangan silau oleh amarah, pengkhianat itu sama sekali bukan orang yang santai. Ketika dia berpura-pura menjadi master, dia membiarkan Huo Yao dan adik laki-lakinya tertipu. Bisa dibayangkan pria ini sungguh cara yang mengerikan. Bima tampak khusyuk, dan, setahuku, adik Yeluo telah sepenuhnya dikendalikan oleh pengkhianat ini. Mengira pengkhianat ini adalah reinkarnasi guru, ini yang paling penting. Itu membuatku khawatir. Bahkan adik laki-laki Yeluo dikendalikan oleh pengkhianat itu. Molo ketakutan dan marah, dan hatinya menggigil. Dia tahu betul seberapa kuat Huo Yao dan Daoxing Yeluo, dan di dunia liar ini, mereka juga tokoh top kelas 1 di alam Suanyou. Tapi salah satu dari mereka terbunuh, dan yang lainnya disihir, bisa dibayangkan betapa mengerikan perilaku pengkhianat itu dan betapa kejamnya metodenya. Molo mau tidak mau berkata, kakak senior, siapa pengkhianat itu? Karakter bernama Suyi. Alis Bima penuh kekhawatiran, dan, jika tidak ada kecelakaan, orang ini akan segera datang ke alam liar. Sangat baik. Molo mengertakkan gigi dan berkata, ambil saja kesempatan ini untuk menangkapnya, selamatkan kakak muda Yeluo, dan balas dendam kakak senior Huo Yao. Bima menghela nafas dan berkata, Kak, jangan marah. Orang ini sama sekali bukan orang biasa. Aku punya firasat dia ada di sini, di dunia liar, kemungkinan besar akan mengulangi trik lama dan berpura-pura menjadi guru. Atas nama Zun, kami akan menangani keturunan Taixuan Dongtian kami ini. Lebih jauh lagi, dengan kemampuannya, dia bisa membunuh kakak muda Huo Yao dan membingungkan pikiran kakak muda Yeluo. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya lawan seperti itu. Kata-kata ini membuat Molo merasakan tekanan yang berat dan berkata, kakak senior, lalu, apa yang harus kita lakukan? Bima tampak serius dan berkata dengan tegas, Kak, jangan khawatir, aku akan melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkan pengkhianat yang berpura-pura menjadi master ini. Molo mengangguk dan berkata, saudaraku, aku akan membantumu jika waktunya tiba. Kamu akan ditipu olehnya, dan kamu akan diturunkan ke level junior Brother Yeluo. Setelah jeda, Vima berkata dengan tegas, untuk membersihkan pengkhianat itu, serahkan padaku. Segera, Molo pergi. Melihat sosoknya pergi, Vima terdiam sejenak, dan berkata, seseorang. Diam-diam, seorang pria berbaju hitam muncul di aula, menangkupkan tangannya dan berkata, apa perintah Tuhan? Kirim orang untuk menyebarkan berita ke seluruh alam liar Kyushu, mengatakan bahwa ada pengkhianat bernama Suyi yang berpura-pura menjadi Taixuan Dongtian Patriark Xuanjun Sword Master. Tindakan tercela seperti itu keterlaluan, surga dan bumi tidak diizinkan. Mulai sekarang, orang ini adalah musuh publik Liga Xuanjun saya. Suara Bima nyaring dan fasih, siapapun yang menemukan petunjuk tentang orang ini dapat datang ke aliansi Xuanjun untuk menerima hadiah. Selain itu, tidak peduli kekuatan kultivasi mana, jika mereka berani menggunakan masalah ini untuk membuat masalah, aliansi Xuanjun saya tidak akan bersikap lunak. Ya, pria berbaju hitam menerima perintahnya dengan kagum dan bergegas pergi. Tuan, jangan salahkan para murid atas serangan pendahuluan, aliansi para murid Xuanjun didirikan atas nama Anda, jika Anda kembali, bagaimana seharusnya para murid menangani diri mereka sendiri? Aliansi Xuanjun, bagaimana saya harus menangani diri saya sendiri? Bima bergumam dalam hatinya, aku akan membuat dunia mengerti bahwa Master Pedang Xuanjun tidak akan pernah kembali hidup-hidup, bahkan jika kamu muncul, kamu hanyalah palsu. Tentu saja, saya tahu bahwa tindakan seperti itu tidak akan sulit bagi Anda, tetapi saya akan memperkeruh air di dunia liar ini terlebih dahulu, dan kemudian saya akan benar-benar berbagi hasilnya dengan Anda. Pada saat ini, pelayan tua yang telah pergi sebelumnya tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan cepat, Tuanku, berita baru saja datang dari alam Tianxuan,
Feng Lao dan Wang Yuntian dari pengadilan pedang Yuhua dan partainya, seluruh pasukan telah musnah. Begitu kata-kata ini keluar, tiba-tiba pupil Bima menyusut, wajahnya sedikit berubah, dia tampak tidak bisa dipercaya, dan berkata, Penatua Feng, sudah mati. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1055. Suasana di aula utama sangat membosankan sehingga orang hampir tidak bisa bernapas. Melihat pelayan tua itu sangat ketakutan hingga kehilangan akal, Bima mengerutkan kening, menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan mengerikan itu tiba-tiba menyatu di tubuhnya. Dia benar-benar tenang, kembali ke ketenangan dan ketenangan, Yuan Ting Yuezi menanggung masa lalu. Katakan padaku apa yang terjadi. Bima duduk santai di salah satu sisi kursi sambil mengusap alisnya dengan jari. Pelayan tua itu tidak berani mengabaikannya, dan berbisik, menurut Ailiner kami di kota Wutong, 3 hari yang lalu di pagi hari, perubahan drastis terjadi di Gunung Fengqi. Feng Tianzhen dibongkar, dan pertempuran sengit terjadi di Akademi Tianxuan. Saat mata kami bertanya tentang berita tersebut, pertempuran telah berakhir. Kepala Akademi Tianxuan, Yu Changming, mengirim seseorang untuk memblokir Gunung Fengqi, dan penatua tertinggi Feng Lao dan Istana Pedang Yuhua Wang Tianyun serta partainya, jika seseorang kembali, seluruh pasukan ditakdirkan untuk dimusnahkan. Setelah mendengarkan, Bima mau tidak mau mengerutkan kening dan merenung. Sebelum tindakan ini, dia telah mengirim seseorang untuk menanyakan dan mengumpulkan semua informasi tentang Akademi Tianxuan, dan dia tahu betul bahwa hanya dengan kekuatan Akademi Tianxuan, mustahil bagi Feng Lao dan yang lainnya. Oleh karena itu, Bi Morgan tidak terlalu memikirkan masalah ini, berpikir bahwa ketika Tuan Feng dan yang lainnya memulai ekspedisi, mereka akan berhasil dan ditangkap. Namun siapa sangka kecelakaan tetap saja terjadi. Kekuatan kecil Konfusius dan Tao yang hanya bisa menguasai alam Tianxuan, apakah masih menyembunyikan keberadaan teror yang tidak diketahui? Bima sedikit bingung. Tuan, karena Feng tua itu mengarahkan pandangannya pada penguasa Xuan Huang di Akademi Tianxuan, itu berarti Akademi Tianxuan mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Pelayan tua itu mengingatkan. Bima menyipitkan matanya sedikit, mengangguk dan berkata, turunlah. Pelayan tua itu menerima perintah. Bima duduk diam dalam waktu lama, lalu bangkit, mengeluarkan gulungan gambar, dan perlahan membentangkannya di depan matanya. Tiba-tiba, pemandangan mengerikan muncul di gulungan itu. Bim memang bukan kali pertama melihat lukisan ini, namun saat melihat pemandangan seperti itu, luapan depresi masih terasa di hatinya. Ini semua adalah penguasa dunia di atas jalan misterius. Bima menghela nafas dalam hati. Di kedalaman matanya yang dalam dan tenang, ada sedikit rasa panas. Segera, dia menahan napas dan tampak serius, lalu berkata, tolong minta juga utusan itu untuk melaporkan bahwa Vima ingin menanyakan sesuatu pada Nona. Suara itu keluar, dan riak muncul di dunia iblis neraka di gulungan gambar. Di sudut gulungan, kabut ilusi tiba-tiba muncul, seperti noda tinta, menguraikan sebuah gua. Aneh dan mengintimidasi. Katak emas bermata 3, setan yang sangat menakutkan. Saat dia melihat binatang ini, ekspresi Vima menjadi semakin serius. Nona telah mengikuti retret beberapa hari yang lalu. Belum 3 atau 5 tahun. Saya khawatir tidak mungkin menunjukkan jejak. Jika Anda punya sesuatu, beritahu saya. Katak emas bermata 3 itu bergerak-gerak dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Mundur. Mungkinkah wanita itu memecahkan liontin giok perunggu itu? Bima mau tidak mau berkata. Beberapa bulan yang lalu, Feng pergi bepergian dan membawa kembali liontin giok perunggu sebagai hadiah untuk wanita itu. Menurut Tuan Feng, benda ini adalah harta karun yang bertahan dari zaman kuno. Ini berisi, Xuan Huang Mother Key, dan nilainya tidak dapat diukur. Nyatanya, bertahun-tahun yang lalu, Bima bekerja sama dengan Feng Lao, menggunakan kekuatan Liga Xuanjun untuk menemukan harta karun kuno, seperti liontin giok perunggu di dunia liar. Hingga saat ini, meskipun banyak harta serupa telah ditemukan, satu-satunya harta yang mengandung Xuan Huang Mother Key adalah liontin giok perunggu ini. Dan beberapa hari yang lalu, Feng Lao dan orang-orang dari pengadilan pedang Yuhua pergi ke Akademi Tianxuan. Akumulasi gas Ibu Xuan Huang. Bagaimana Anda bisa menanyakan tentang urusan Nona? Katak emas bermata 3 itu mendengus dingin, matanya dingin. Katakan padaku, kenapa kamu ada di sini? Katak emas bermata 3 itu sedikit tidak sabar. Bima menundukkan kepalanya dan berkata, Feng tua sudah mati. Bima menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Katak emas bermata 3 melompat seperti guntur dan memarahi, kamu adalah pemimpin aliansi Xuanjun. Di dunia liar ini, mungkinkah ada hal-hal yang tidak kamu ketahui? Bima menghela nafas dan berkata, untuk memberitahu pembawa pesan, hal-hal terjadi terlalu tiba-tiba, bahkan aku tidak mengharapkannya. Lagi pula, sejauh yang aku tahu, dengan Taoisme Lao Feng, dia bertemu dengan Xuan Hejing. Karakter juga memiliki kekuatan untuk bertarung, aku benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang bisa membunuh Feng Lao. Setelah jeda, dia melanjutkan, ini masalah besar, jadi saya harus melaporkannya sesegera mungkin, saya harap Nona bisa memberi Anda petunjuk.
Katak emas bermata tiga terdiam beberapa saat, dan berkata, benar, karakter yang dapat membunuh Feng Ji, yang terlemah harus memiliki basis kultivasi Xuan Hejing. Tidak heran Anda takut untuk datang dan mengikuti bantuan Nona. Di kedalaman mata Bima, ada kilatan cahaya dingin yang sulit dideteksi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, apa yang dikatakan utusan itu sangat benar. Penguasa Xuan Huang tidak bisa hilang, dan saya curiga penguasa Xuan Huang kemungkinan besar adalah harta rahasia yang tersisa dari awal alam bintang Xuan Huang ini, dan mengandung energi ibu Xuan Huang. Jika tidak, hanya bagaimana Akademi Tian Xuan berani melakukannya membunuh Feng Ji karena harta karun. Kodok emas bermata tiga merenung, lupakan saja, tunggu sebentar. Berbicara, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan kuas hitam, panjangnya 9 inci, dan permukaannya ditutupi dengan totem Moir yang aneh. Berteriak, kuasnya bersinar dengan gelombang di kehampaan. Dalam gambar ini, segunung mayat tiba-tiba terbuka, dan sebuah peti mati perunggu muncul. Permukaan peti mati tembaga ditutupi dengan kekuatan terlarang berwarna darah yang misterius. Saat sikat diayunkan, segel terlarang sialan ini tiba-tiba menghilang. Kemudian, peti mati perunggu terbuka perlahan dan tanpa suara. Apa yang kamu lakukan untuk membangunkanku? Katak tua. Suara lemah dan kering terdengar, dan di dalam peti mati tembaga, sesosok tubuh perlahan duduk dan berbaring lama. Perintah katak emas bermata tiga. Pria penyihir berjubah hijau itu terkejut, cacing kecil itu sudah mati. Oh, dia adalah keturunan ular berdarah murni, dan nenek moyang juga mengatakan bahwa cacing kecil ini memiliki masa depan yang tidak terbatas di masa depan. Dia benar-benar mati di tanah lama reruntuhan bintang. Jika kamu membiarkan sekte-sekte itu mengetahuinya, aku khawatir perutku akan patah karena tertawa. Berbicara, dia tertawa lebih dulu, senyuman itu menyihir dan nakal, menyombongkan diri. Katak emas bermata tiga mendengus dingin, di mana ada begitu banyak omong kosong, kursi ini memberitahumu, jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas kali ini, ketika wanita itu meninggalkan bea cukai, berhati-hatilah dengan kepalamu. Berbicara tentang wanita muda, pria berjubah hijau yang mempesona segera menghentikan senyumnya dan berdiri. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega, dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang mengintimidasi. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah ceroboh tentang apapun yang berhubungan dengan Nona. Ledakan, energi iblis yang mengerikan muncul dari pria iblis berjubah hijau. Pada saat itu, dia tampak seperti dewa iblis yang lahir entah dari mana, dengan keganasan yang tak terbatas. Hati Bima bergetar. Sebelumnya, dia memiliki pemandangan panorama dari segala sesuatu yang terjadi dalam gulungan gambar, dan dia terkejut ketika melihat keganasan pria penyihir berjubah hijau. Tidak diragukan lagi, ini adalah eksistensi yang lebih kuat dari Feng Lao. Bima, dia adalah kakak laki-laki Feng Ji, nama tahunnya adalah Fei Yun. Aku akan mengirimnya pergi dari peta domain iblis abadi, ini nanti. Jika waktunya tiba, kamu hanya perlu mengambil Akademi Tian Xuan, katakan saja padanya berita. Kodok emas bermata tiga berkata dengan suara yang dalam. Bima membungkukkan tangannya dan berkata, terima kasih utusan. Katak emas bermata tiga melambaikan kuas hitam tanpa penundaan lebih lanjut. Ledakan, kemudian gulungan itu dilipat dan digulung, dan semua gerakan menghilang. Dan pria penyihir berjubah hijau bernama Fei Yun muncul begitu saja di depan Bim. Fei Yun melihat ke atas dan ke bawah dengan matanya, dan berkata dengan penuh minat. Ekspresi Bimal tetap tidak berubah, dan dia berkata, latihan kecilku, aku ditakdirkan untuk tidak bisa masuk ke mata Tuhanmu. Fei Yun mencibir, ini duplikat, saya telah mendengar beberapa hal tentang Anda, dan saya tahu bahwa guru Anda adalah sosok yang luar biasa di dunia liar ini. Jika dia masih hidup, lihat bagaimana perasaan Anda ketika murid tertua dipindahkan ke saya. Sekte Huak Sinsai. Bima terdiam. Fei Yundun bosan dan berkata, ceritakan tentang Akademi Tian Xuan. Bima mengeluarkan slip giok yang telah disiapkan sebelumnya dan mempresentasikannya. Tuan, semua yang ingin Anda ketahui ada di dalam slip giok. Orang bisa melewatkannya. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan melangkah pergi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1056. 3 hari kemudian, di pagi hari. Kota Wutong, di kaki Gunung Fengqi. Banyak biksu berdiri di kaki gunung dan mendengarkan suara Taoisme dengan terpesona. Bunyi bacaan kitab suci mengandung arti Dao yang sebenarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang datang ke sini karena suara bacaannya. Fei Yun berdiri di kejauhan, dan ketika dia melihat pemandangan ini, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Orang-orang biasa membakar dupa untuk menyembah Tuhan, dan mencari keberuntungan dan kedamaian. Para beku ini datang untuk mendengarkan suara bacaan, hanya ingin mendapatkan manfaat di jalan, dan bagaimanapun juga, mereka tidak berbeda dengan orang-orang biasa. Fei Yun memandang ke tengah Gunung Fengqi. Dia mengenakan jubah hijau, dan wajah tampannya menjadi semakin menggoda di bawah cahaya pagi. Mungkinkah Akademi Tian Xuan tidak takut balas dendam sama sekali? Jika demikian, pembunuh yang membunuh Feng Ji mungkin masih berada di Akademi Tian Xuan. Fei Yun merenung sejenak,
lalu berjalan lurus menuju Gunung Fengqi. Gunung Fengqi ditutupi dengan kekuatan formasi terlarang, tetapi di depan Fei Yun, itu bukan apa-apa. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, dan berjalan ke gerbang gunung dengan santai, berkelok-kelok di jalan gunung menuju ke tengah gunung, berjalan dengan santai, seperti seorang musafir di pegunungan dan air. Akademi Tianxuan tiba-tiba terlihat sampai mereka mencapai tengah gunung. Tidak ada yang istimewa tentang tempat ini. Dengan kemampuanku, aku bisa meratakan tempat ini dengan tanah dalam hitungan menit dan membunuh sungai berdarah. Fei Yun sedikit bingung dan tidak bisa membayangkan bagaimana cara hidup Feng Ji akan ditanam di sini, seharusnya tidak sama sekali. Suara bacaan masih bergema, seolah naik turun Akademi Tianxuan, mereka bahkan tidak tahu bahwa seseorang telah menyelinap ke wilayah mereka. Tiba-tiba, Fei Yun menyadari sesuatu, mengangkat matanya ke tepi tebing di kejauhan, di mana terdapat hutan pinus, diselimuti awan dan kabut, dan pohon pinus meledak menjadi gelombang. Di atas batu sehalus cermin di hutan pinus, duduk seorang anak laki-laki berjubah. Anak laki-laki itu sedang minum dengan santai. Oh, anak ini bukan murid yang baik pada pandangan pertama. Dia menyelinap keluar dari akademi pagi-pagi sekali dan bersembunyi di hutan untuk minum. Fei Yun mengelus dagunya, iya, tapi kamu bisa mencari jiwa anak ini untuk melihat apakah kamu bisa menemukan beberapa petunjuk berharga. Setelah memikirkannya, dia berjalan mendekat. Ketika dia berjalan ke hutan pinus dan sampai di tempat pemuda berjubah itu berada beberapa meter jauhnya, Fei Yun tiba-tiba merasakan rasa tidak aman. Dia tanpa sadar menghentakkan kakinya dan sedikit mengernyit, aneh, adakah yang salah dengan si kecil ini? Cahaya keemasan melintas di matanya, dan dia saling memandang lagi. Anak laki-laki berjubah itu menghadap ke tebing dan membelakanginya, sehingga dia hanya bisa melihat punggungnya yang lurus dan kurus. Namun, kelopak mata Fei Yun melonjak tajam, dan di pupil emasnya, dia melihat pemandangan yang berbeda. Ada yang salah dengan anak ini. Kemungkinan besar Anda menunggu diri Anda sendiri di sini. Wajah cantik Fei Yun Yao tidak menentu. Pada saat ini, pemuda berjubah di atas batu di kejauhan tiba-tiba berkata, kamu satu-satunya. Tentu saja, Fei Yun menyipitkan matanya, dan langsung berkata sambil tersenyum, beberapa hari yang lalu, kamu membunuh Feng Ji. Dalam jubah lengan bajunya, jari-jari telapak tangannya diam-diam menekan pedang berdarah. Jangan gugup, jika aku ingin membunuhmu, aku akan melakukannya saat kamu memasuki gerbang gunung. Di atas batu, Su Yi menyesap anggur. Fei Yun mengerutkan kening. Tetapi ketika dia memikirkan Feng Ji yang terbunuh, dia segera menekan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya. Kamu menungguku di sini, apakah kamu ingin ngobrol denganku dulu? Fei Yun bertanya sambil tersenyum. Ya, saya sangat tertarik dengan lukisan Shinsei Anda. Su Yi mengatakan ini, dan menghela nafas. Sayangnya, Feng Ji yang kamu sebutkan mati karena kemauan leluhurmu, jadi aku tidak punya waktu untuk memahami sesuatu. Seperti kata pepatah, makan satu potong akan membuatmu lebih bijaksana, dan aku tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang sama lagi. Pupil Fei Yun menyusut, wajahnya yang mempesona dan tampan berubah. Dan dia dengan ragu-ragu bertanya, jadi, kamu pernah menekan Feng Ji dan mencoba mencari jiwanya. Su Yi mengangguk dan berkata, tidak buruk. Fei Yun terdiam beberapa saat. Situasi saat ini sepertinya mengobrol, tetapi hatinya semakin goyah. Bahkan, saya memiliki keinginan untuk mengungsi di sini untuk pertama kalinya. Alasannya adalah temperamen yang ditunjukkan oleh pemuda berjubah di kejauhan terlalu cuek dan tenang, dan nafasnya tak terduga, sehingga sulit untuk dipahami. Hal yang paling luar biasa adalah, dengan penglihatannya, anak laki-laki itu hanya berusia remaja. Bukan monster tua, semua ini tidak normal di mana-mana, jadi Fei Yun tidak bisa waspada. Apa yang ingin Anda bicarakan? Fei Yun bertanya, karakter dari. Tetapi pada saat ini, dia harus menahan diri dan berhati-hati. Jika adegan ini dilihat oleh orang-orang Hua Shinsei, pasti akan menjadi bahan tertawaan. Jawab aku beberapa pertanyaan. Kali ini, Su Yi meletakkan kendinya, berbalik, memandang Fei Yun, dan berkata dengan ringan, jika saya puas, saya tidak keberatan memberi Anda jalan keluar. Kata-kata ini membuat Fei Yun hampir tertawa. Namun pada akhirnya, dia menahan diri dan bertanya, bisakah penguasa hitam ada di tanganmu? Su Yi mengangguk, membuka telapak tangannya, dan seorang penguasa batu giok muncul, berkata, harta karun ini mengandung sumber kekuatan kacau milik alam bintang Xuan Huang. Kamu menarik hatimu orang-orang Zai datang ke sini ke hutan belantara besar, haruskah mereka menjadi mencari harta karun seperti ini? Fei Yun tertegun sejenak, dia tidak pernah menyangka pemuda di depannya akan begitu tenang, dan dia benar-benar menunjukkan penguasa hitam. Tidak diragukan lagi, pihak lain tidak khawatir untuk mengambilnya sendiri. Diam-diam menstabilkan pikirannya, Fei Yun berkata, iya, tujuan kedatangan kami ke hutan belantara besar memang terkait dengan pengumpulan Ibu Qi Xuan Huang. Jika Anda bersedia menyerahkan penguasa Xuan Huang, mungkin, di antara kami saya bisa tetap menjadi teman, dan kemudian, saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Su Yi tersenyum dan berkata, teman.
Fei Yun mendengar penghinaan yang samar-samar dalam kata-kata Su Yi, jadi dia tidak bisa menahan cemberut, dan berkata, saya dapat melihat bahwa Anda percaya diri dan percaya diri, tetapi saya tetap mengingatkan Anda, Wei Huaxinzai berbeda dari kekuatan kultivasi dalam hal ini, dunia liar. Di mata kami, dunia ini seperti tanah terlantar, sekuat aliansi Xuanjun yang didirikan oleh Fima, dan itu hanya setara dengan kekuatan kelas 2 dan 3 di kedalaman langit berbintang. Lupakan saja, apalagi membandingkannya dengan lukisanku Shinsai. Dengan kata-kata biasa, itu adalah semacam sikap merendahkan, dan itu adalah semacam pukulan dan peringatan untuk Su Yi. Su Yi mendengus dan pura-pura terkejut, lalu apa hubungan antara kamu dan Bima? Fei Yun berpikir sejenak, dan berkata, singkatnya, dia adalah orang yang beruntung, dia beruntung dihargai oleh nona muda kita sejak lama, dan jika tidak ada lagi yang terjadi, dia juga akan menjadi hatiku di masa depan. Seorang murid sejati Zai, memiliki kesempatan untuk beribadah dan berlatih di bawah bimbingan kepala sekolah saya. Mata Su Yi sedikit menyipit, menurut maksud orang ini, Fima sudah lama berkolusi dengan Huaxinzai. Dia bertanya lagi, di manakah istrimu yang suci? Fei Yun menunjukkan senyuman yang menarik, dan berkata, selama Anda menyerahkan penguasa Xuan Huang, saya tidak keberatan memberi Anda 1 atau 2 rekomendasi, mungkin itu akan seperti Bima, dan akan dihargai oleh nona muda, saya tidak akan khawatir tidak bisa pergi ke kedalaman langit berbintang untuk berlatih di masa depan, dan bahkan, saya mungkin menjadi murid Huaxinzai. Dunia bergetar. Sebagai perbandingan, gurun besar ini telah lama layu dan hancur. Ini adalah tanah kosong besar 4 kutub, yang paling kuat di dunia, dan jauh dari setara dengan Huaxinzai saya. Fei Yun memandang Su Yi dan berkata, singkatnya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagimu, bahkan jika kamu membunuh Feng Ji, selama kamu menunjukkan kekuatan dan ketulusan yang cukup, aku yakin, Nona pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, bakat saat kamu mengubur. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, hanya ini saja yang tidak bisa membuatku tergoda. Aku hanya ingin tahu kapan nona mudamu bertemu Bim. Fei Yun merasa aneh dan mengerutkan kening, pertanyaan ini sangat penting. Su Yi mengangguk dan berkata, ya, saya ingin tahu apa alasannya untuk menyerah pada nona muda Anda dengan sukarela. Fei Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kamu mencoba meniru Bim? Dia merasa jauh lebih santai, berpikir bahwa kata-katanya sebelumnya telah menggerakkan pihak lain. Punya beberapa ide untuk berlindung. Jadi, Fei Yun memukul besi saat besi masih panas, dan berkata, sejujurnya, nona muda kita melintasi langit berbintang sejak 18.000 tahun yang lalu, berjalan di dunia liar ini, dia biasa menggunakan perjalanan berbeda di dunia, sebagai identitas. Mendengar ini, Su Yi menyela, 18.000 tahun yang lalu. Fei Yun berpikir bahwa Su Yi terlalu terkejut, jadi dia tidak bisa menahan tawa, tentu saja, hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, nona muda kita telah berkonsentrasi mencari harta karun kuno, dan tidak pernah menunjukkan Taoismenya dalam hal ini, dunia, tentu saja, Bunda Maria telah menggunakan banyak identitas, dan masuk akal jika Anda belum pernah mendengarnya. Su Yi berpikir, jadi, ketika nona muda Anda dan Bima bertemu, apakah Anda menggunakan identitas lain? Bagus. Fei Yun mengangguk, ini bukan rahasia besar, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Sekitar 8.000 tahun yang lalu, wanita muda itu menggunakan nama samaran, Song Chai, memasuki Taixuan Dongtian untuk berkultivasi dan menjadi pedang Xuanjun salah satu dari 36 murid dari Tuhan. Jepit rambut pinus. Su Yi tertegun. My Novel, Supreme Sword God. Karena penulis pada chapter 1057 menulis pengulangan cerita, jadi Mimin lanjut ke chapter 1058. Jepit rambut pinus. Salah satu dari 36 murid bernama yang diterima Su Yi di kehidupan sebelumnya. Murid nominal, terlepas dari status atau status, secara alami jauh lebih rendah dari 9 murid tertutup. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, bisa menjadi murid bernama Su Xuanjun sudah cukup membuat para biksu di dunia iri. Biarkan saja di luar, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Dalam kesan Su Yi, Song Chai adalah wanita cantik dengan sikap yang sangat sederhana dan rendah hati, dengan temperamen yang terkendali dan pendiam. Akar dan bakatnya tidak luar biasa, tetapi kecerdasannya sangat tinggi, dan dia bisa disebut monster. Su Yi ingat dengan jelas bahwa ketika Song Chai masih sedikit pendek, dia menjadi murid dekatnya. Alasannya juga sangat sederhana, Song Chai terlambat selangkah. Sebelum Song Chai, yaitu 18.900 tahun yang lalu, setelah Su Yi memasukkan King Tang sebagai murid sejati ke-9, dia mengumumkan bahwa dia tidak akan lagi menerima murid sejati dalam kehidupan ini. Song Chai dipuja di Gua Taixuan 18.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, Song Chai 900 tahun lebih lambat dari King Tang. Sebagai perbandingan, hanya dalam hal pemahaman, bahkan di antara 9 murid besar Su Yi, hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan Song Chai. Di mata Su Yi, Song Chai memang merupakan bibit langka dan bagus untuk dibudidayakan. Namun,
Di tahun ketiga dia memasuki Gua Taixuan, Suyi diajak oleh temannya Jue Wu Huang untuk melakukan perjalanan jauh. Adapun karma Songcai, sepenuhnya diajarkan dan diarahkan oleh murid Agung Fima. Ketika Suyi kembali ke Taixuan Dongtian, dia diberitahu oleh Fima bahwa ada konflik antara Songcai dan King Tang, dan mereka telah meninggalkan sekte tersebut dan keberadaan mereka tidak diketahui. Pada masa itu, Suyi bertanya secara spesifik kepada King Tang mengapa dia berkonflik dengan Songcai. King Tang berkata terus terang pada saat itu bahwa Songcai beribadah di Taixuan Dongtian, dengan hantu dan motif tersembunyi. Kata-kata ini tidak meyakinkan Suyi saat itu. Karena King Tang tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Karena alasan ini, Suyi juga menghukum King Tang dan memerintahkannya untuk menghadap tembok dan memikirkannya, dan tidak keluar selama 10 tahun. Tapi sekarang, Suyi tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dikatakan King Tang saat itu kemungkinan besar benar. Ada masalah dengan asal-usul jepit rambut pinus. Tidak heran dia tiba-tiba menghilang dari dunia. Tidak peduli bagaimana saya meluncurkan kontak saya tidak dapat menemukannya. Ternyata wanita ini berasal dari Huax Xinsai, dan statusnya harus sangat terpisah. Suyi diam-diam berkata, dan jepit rambut pinus ini, sebenarnya menyembunyikan dirinya dari kehidupan sebelumnya ketika dia telah mencapai kesempurnaan kerajaan kaisar, dan berhasil menjadi murid bernama, bisa dibayangkan betapa menakjubkan metode wanita ini. Namun, yang lebih mengejutkan Suyi adalah bahwa King Tang dapat melihat motif tersembunyi Songcai dan mengusirnya dari gerbang gunung. Apakah kamu terkejut? Itu karena kamu tidak memahami metode nona muda kita, apalagi ahli pedang Xuanjun yang asli. Bahkan jika kamu mengubahnya menjadi barang antik tua manapun di dunia ini, selama itu tidak ada di dunia, kerajaan para raja, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Lihat melalui identitas nona kita. Melihat kesunyian Suyi, Fei Yun mau tidak mau menggelengkan kepalanya sedikit. Perilaku moral pemuda ini mungkin tak terduga, tetapi penglihatannya ditakdirkan terbatas pada dunia liar. Suyi minum segelas anggur dan tidak berkomitmen. Pada masa itu, Songcai dapat bersembunyi dari ketajamannya dan menyusup ke Gua Taixuan. Pertama, dia memiliki asal yang terpisah dan menguasai kekuatan rahasia dunia yang luas dan luas. Kedua, dia berhasil menipu dunia dengan menghitung dengan pikirannya. Oleh karena itu, Suyi tidak akan malu dengan hal ini. Apa yang benar-benar mengganggunya adalah, bagaimana King Tang mengetahui bahwa ada yang salah dengan jepit rambut pinus. Bagaimana denganmu, apakah kamu sudah memikirkannya? Fei Yun bertanya. Dia telah benar-benar tenang dan terlihat sangat tenang. Tentu saja, saya bisa memperkenalkan Anda kepada wanita itu terlebih dahulu, dan belum terlambat untuk mengambil keputusan setelah Anda melihat gaya wanita itu. Suyi menghindari menjawab dan hanya bertanya, bukankah nona Anda seorang Realm King? Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan gunakan ranah untuk menilai level nona. Mari kita begini, taruh di kedalaman langit berbintang, seperti seorang wanita, itu cukup untuk membuat beberapa orang di ranah-ranah sopan sampai 3 menit. Suyi tertawa dan berkata, ternyata dia belum pernah menginjakkan kaki di alam raja. Fei Yun tidak membantah, tapi mengingatkan, terserah Anda untuk membuat pilihan. Suyi dengan sabar berkata, jangan panik, mengapa tidak mengobrol lagi? Saya sangat tertarik dengan lukisan Xinsai Anda, terlebih lagi, jika Anda dapat membujuk saya memiliki penggaris kuning misterius ini di tangan saya, tentu saja itu milik Anda milik wanita. Fei Yun mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa Suyi jelas-jelas sengaja menunda, untuk mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Dan orang seperti ini sulit untuk dibujuk. Fei Yun merenung, baiklah, Anda membawa penggaris hitam, dan saya akan membawa Anda menemui wanita itu. Tidak peduli apa yang ingin Anda ketahui, Anda pasti akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Suyi bangkit dari batu dan berkata, kamu benar-benar tidak berencana untuk berbicara lagi. Petik 2. Suaranya masih bergema. Pedang Qi tiba-tiba muncul tanpa suara, dan menebas ke arah Fei Yun. Dalam jubah lengan Fei Yun, pedang dao berwarna darah meledak, menghalangi energi pedang ini ketika tidak diizinkan untuk dilepaskan. Dentang. Pedang Qi meledak, menyebabkan pedang dao berwarna darah merengek dan bergetar hebat. Sosok Fei Yun kaget. Wajahnya tiba-tiba berubah, tubuhnya masih belum stabil, telapak tangan dan jarinya menamparkan keras. Cahaya dao yang seperti kabut di langit meledak menjadi gambaran berdarah, dan tiba-tiba segunung mayat dan lautan darah muncul, menyelimuti Suyi di langit. Hutan pinus ini seketika hancur menjadi abu, dan lautan awan di tepi tebing runtuh. Suyi mengeluarkan pedang Qin Ying tanpa ragu, dan menebasnya. Ledakan. Sial, anak ini benar-benar punya masalah besar. Warna awan merah berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa Feng Ji ditanam di sini, alasannya adalah remaja laki-laki berjubah di masa remajanya memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan hukum nirvana. Ledakan. Pedang itu meraung, bergema di langit. Suyi mengayunkan pedangnya untuk membunuh, pedang itu mungkin tampak tak terkalahkan, ganas, dan tirani. Dalam sekejap mata, Fei Yun terluka parah, dan tubuhnya hampir terbelah. Dia ketakutan dan marah. Melihat Suyi menyerang lagi, Fei Yun berkata dengan lantang,
aku mengaku kalah. Suyi mengangkat alisnya sedikit, tapi dia tidak peduli, sebuah pedang menebas langit. Dan, dengan kilasan sosoknya, dia segera naik ke langit dan terbang menuju langit yang jauh. Setelah beberapa kali berkedip, dia menghilang. Ledakan. Yang mengejutkan adalah tubuhnya yang retak berubah menjadi gambar yang rusak dan terbakar hebat, berubah menjadi abu dalam sekejap. Tidak ada keraguan bahwa orang ini sepertinya telah mengakui kekalahan sebelumnya, tetapi kenyataannya, dia menggunakan harta rahasia untuk mencuri hari dan mengubah hari, dan jangkrik emas lolos. 100 mil jauhnya dari kota Wutong, ada gunung dan sungai. Ledakan. Kekosongan berfluktuasi dengan hebat, meledak seperti cermin. Kemudian, sosok Fei Yun terhuyung. Sial, untung aku hati-hati, aku perhatikan ada yang tidak beres dengan benda kecil itu, dan aku sudah mengambil tindakan pencegahan sejak lama, kalau tidak, kali ini kapalnya pasti terbalik di selokan. Fei Yun mengertakkan gigi, wajahnya penuh kengerian. Dia tidak berhenti, dan dia tidak peduli dengan lukanya, dia berbalik dan lari. Urusan hari ini harus dilaporkan kepada nona muda secepatnya. Di dunia liar ini, ada orang yang bisa menahan hukum nirwana. Ini untuk memberitahu para leluhur, saya khawatir saya harus duduk diam. Petik 2. Fei Yun jatuh dalam hatinya, menyadari keseriusan masalahnya. Namun tak lama kemudian, Fei Yun berhenti tiba-tiba, dan pupil matanya tiba-tiba melebar. Aku melihat kehampaan di depanku, sesosok tubuh kokoh berdiri di awan, satu tangan di punggung, tangan lainnya memegang pedang, memandang dirinya sendiri sambil tersenyum. Kamu sudah mengakui kekalahan, jadi kenapa lari? Su Yi berkata sambil tersenyum. Set. Fei Yun menoleh dan lari. Namun dalam sekejap, dia diguncang kembali oleh sentuhan energi pedang, tubuhnya terluka parah lagi, dagingnya rusak, dan dia sengsara. Melihat Su Yi menyerang lagi, kulit kepala Fei Yun mati rasa karena terkejut, dan dia dengan cepat berkata, jangan berkelahi. Kamu benar, lebih baik mengobrol. Ledakan. Su Yi mengayunkan pedang Qin Ying dan menghancurkan Fei Yun dengan punggung pedang. Tulang-tulang yang terakhir patah, menjerit, dan hancur ke tanah. Sebelum dia bisa bangun, Su Yi mengulurkan tangan dan meraih lehernya dan mengangkatnya seperti ayam. Klik, Su Yi langsung menghancurkan tangan kanan Fei Yun, dan jimat rahasia hitam jatuh dari tangan kanan Fei Yun yang hancur. Baru saja, apakah kamu menggunakan harta ini untuk melarikan diri? Su Yi mengambil jimat rahasia hitam itu dan melihatnya dengan penuh minat. Jimat rahasia ini berukuran sekitar 3 inci, dengan pola awan terukir di atasnya, dan kata, bunga yang berpindah, terukir di bagian belakang. Tidak diragukan lagi, simbol ini memiliki arti, bunga bergerak dan pohon penghubung. Selama digunakan, itu bisa memainkan peran jangkrik emas, yang sangat luar biasa. Bunuh Lao Su. Lihat apakah Lao Su akan cemberut. Wajah cantik Hui Yun Yao liar dan liar, mendesis keras. Su Yi memandangnya dengan ringan dan berkata, masih banyak yang ingin kutanyakan, mengapa aku rela membunuhmu. Dia membawa Fei Yun dan menuju Akademi Tianxuan. Sudah berakhir, kamu masih berpikir aku akan bekerja sama denganmu. Jangan pikirkan itu. Kelopak mata Su Yi melonjak, dan dia mengusir Fei Yun. Ledakan. Beberapa puluh meter jauhnya, tubuh Fei Yun tiba-tiba meledak, melepaskan fluktuasi jiwa yang menakutkan, menyebabkan dunia jatuh ke dalam kehancuran seperti kehancuran. Setelah itu, Su Yi melihat pelukis itu lagi. Dia berjalan keluar dari gulungan gambar ilusi, mengenakan salju, dengan sosok yang agung seperti dewa, dan tubuhnya dipenuhi dengan keagungan tertinggi. Tidak diragukan lagi, ini adalah kemauan yang terpatri dalam jiwa Fei Yun. Fei Yun tidak segan-segan menghancurkan hidupnya, sehingga membangkitkan kemauan sang artis. Langit bergetar, dan segalanya pucat, seolah menyerah pada kemauan sang seniman. Matanya acuh tak acuh, dia menatap Su Yi, dan berkata, oh, beraninya kamu membunuh penerusku Huak Xinsai, anak kecil, kamu sangat. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi mengerutkan kening dan menyela, kita pernah bertemu sebelumnya, jadi tidak perlu membicarakan omong kosong semacam ini. Artis itu tetap di kejauhan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1059. Artis itu tercengang. Siapa dia? Patriark Xinsai, raksasa yang membuat langit bergetar di kedalaman langit berbintang. Statusnya cukup untuk disebut sebagai kepala sekolah Paviliun Jiutian dan kepala sekte Dewa Galaksi. Tapi sekarang, seorang anak kecil memotongnya dengan paksa, memarahinya bahwa apa yang dia katakan hanyalah omong kosong. Perasaan ini sudah lama tidak dialami sang artis. Untuk sementara, saya tidak percaya. Apakah kamu pernah bertemu denganku? Setelah beberapa saat, artis itu bertanya. Su Yi mengeluarkan kendi, menyesapnya, dan berkata dengan santai, aku bertemu denganmu saat aku membunuh karakter bernama Feng Ji terakhir kali. Akan merek, dan tidak bisa saling mengenal. Bahkan Dewa Sang Seniman tidak dapat merasakan perubahan pada tanda wasiat yang ditinggalkannya. Kamu membunuh Feng Ji. Pelukis itu mengangkat alisnya karena terkejut, dan menatap Su Yi lagi. Segera, pupil matanya memadat.
Kaisar Xuanzhao berusia 19 tahun. Dan, bisakah mereka membunuh Feng Ji, Fei Yuna dan karakter misterius lainnya? Sangat menarik. Artis itu menunjukkan minat. Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, terakhir kali kamu membunuh kemauan yang tersisa di jiwa Feng Ji, kamu mengatakan itu. Pelukis itu terkejut, benarkah? Jika Anda mengatakan itu, Anda pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat, cukup untuk menahan dan meredakan serangan kemauan saya, bukan? Ia sungguh terkejut, pemuda di depannya itu penuh dengan keanehan dan keanehan yang membuatnya penasaran. Su Yi berkata dengan tenang, ya, karena itu, menurutku sebaiknya kamu tidak bertindak gegabah, kalau tidak merek ini pun akan hancur. Pelukis itu menatap Su Yi dalam-dalam dan berkata, jangan khawatir, jarang sekali aku bertemu pria kecil yang menarik sepertimu, dan aku tidak akan membunuhmu lebih awal. Su Yi menggelengkan kepalanya, salah, aku tidak ingin segera menghapus tekadmu, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara denganku. Dalam kata-kata santai itu, ada gestur yang menghadap, tatapan yang terlalu malas untuk mempedulikan juniornya. Namun, perilaku seperti ini membuat Su Yi tertawa beberapa saat, dan berkata, itu hanya kekuatan kemauan, dan itu bukan ketuhananmu. Apakah perlu bertindak seperti ini? Senyuman di wajah artis itu memudar. Sejak awal perbincangan, pemuda di depannya menunjukkan sikap yang sangat kuat, seolah-olah tidak menatap matanya, yang membuatnya sedikit cemberut. Karena ini tempat dudukku, tahukah kamu siapa aku? Artis itu berkata perlahan. Sambil minum, Su Yi berkata pada dirinya sendiri, ingin menggunakan gengsimu untuk menindasku. Sayangnya, kali ini kamu menemukan orang yang salah. Artis itu tidak bisa menahan tawa, banteng yang lembut dan takut yang keras. Anak kecil, apakah kamu yakin tahu siapa saya? Ada nada meremehkan dalam suaranya. Su Yi berkata tanpa ragu-ragu, bukankah kamu seorang jenderal yang kalah di bawah pengawasan? Senyuman di wajah artis itu membeku. Dan matanya, seperti pedang yang menyilaukan, menatap Su Yi, siapa yang memberitahumu? Suara itu penuh dengan keagungan dan kekuatan yang besar. Pada saat ini, Su Yi merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hampir mencekik. Tidak diragukan lagi, Taoisme sang seniman terlalu menakutkan, meskipun itu hanya pancaran kemauan, itu sangat kuat. Tapi saat Su Yi mengomunikasikan kekuatan jiwanya kepada pedang 9 penjara, kekuatan yang menindasnya segera hilang. Mata pelukis itu sedikit menyipit, dan akhirnya dia menyadari bahwa apa yang dikatakan pemuda di depannya itu benar adanya. Menyadari hal tersebut, sang pelukis tiba-tiba menunjukkan senyuman hangat, dan sedikit menangkupkan tangannya, dulu, saya canggung, dan saya berani menanyakan nama Anda kepada teman kecil itu, siapa guru Anda? Sikap berubah secepat membalik buku. Tapi ini membuat Su Yi bergidik. Keberadaan pelukis, mereka tidak hanya dapat menghormati dunia dengan pemimpin sekte galaksi dan paviliun Jiutian, mereka juga secara alami kuat. Tapi dia mampu membelinya, menyimpannya, dan menyimpannya dengan bebas. Orang seperti ini tidak diragukan lagi adalah yang paling sulit dan berbahaya. Su Yi berpikir, kamu menjawab beberapa pertanyaan, aku tidak keberatan memberitahumu. Ya, artis itu mengangguk sambil tersenyum. Su Yi berkata, apa sebenarnya yang kamu rencanakan untuk mengirim muridmu ke alam bintang Xuan Huang? Hal-hal ini bukan rahasia, jadi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Seniman itu mengulurkan dua jarinya dan berkata, dua hal, yang pertama adalah mengeksplorasi misteri reinkarnasi, dan yang lainnya adalah mengeksplorasi kekuatan sumber kekacauan di alam bintang Xuan Huang. Hati Su Yi sedikit bergetar, baru kemudian dia menyadari bahwa Huac Xinzai, selain mengumpulkan ibu Qi Xuan Huang, juga menjelajahi rahasia reinkarnasi seperti paviliun Jiutian dan sekte galaksi. Pelukis itu bertanya sambil tersenyum, mungkinkah teman kecil itu telah memurnikan energi ibu Xuan Huang? Kalau tidak, saya khawatir akan sulit melawan hukum nirwana dalam lukisan saya Xinzai. Tidak diragukan lagi, dia curiga bahwa kemampuan Su Yi untuk membunuh Feng Ji dan Fei Yun ada hubungannya dengan pemurnian energi ibu Xuan Huang. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Su Yi mengingatkan, diperlakukan seperti ini membuat sang artis tak mampu menahan niat membunuh di dalam hatinya, bahkan merasakan sesak napas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun pada akhirnya, sang artis menahan diri. Dia masih tersenyum, dan berkata, tanyakan saja, teman kecil. Di antara ahli Huac Xinzai yang datang ke alam bintang Xuan Huang, ada seorang wanita dengan identitas yang sangat istimewa, yang dipanggil Nona oleh Feng Ji dan yang lainnya. Su Yigang mengatakan ini, wajah pelukis itu berubah dengan tenang, dia tidak dapat menahan diri untuk menyela, apa yang terjadi padanya. Su Yi tiba-tiba menyadari bahwa artis itu jelas-jelas gugup. Siapa dia? Su Yi bertanya. Artis itu terdiam, dan senyuman lembut di wajahnya menghilang sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, menatap Su Yi, nadanya tenang dengan keagungan yang luar biasa, dan berkata, kamu tidak perlu mengetahui identitasnya, tapi aku dapat memberitahumu dengan jelas, jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membiarkan dunia dikuburkan bersamanya.
Ledakan, langit bergetar dan gunung serta sungai berguncang hebat. Artis saat ini begitu menakutkan hingga tak terbayangkan. Daripada ada karakter misterius di sini. Saya khawatir jika Anda tidak punya waktu untuk berjuang, Anda akan sepenuhnya tertekan oleh kekuatan semacam itu. Namun, Su Yi tidak terpengaruh. Semangatnya cocok dengan nafas pedang 9 penjara, sepenuhnya mengimbangi tekanan yang dilepaskan dari sang pelukis. Apakah dia putrimu? Su Yi berkata dengan penuh minat. Pelukis itu terdiam, ekspresinya tidak menentu, dia tidak sabar untuk segera menembak dan menghancurkan anak ini. Bahkan orang idiot pun dapat melihat bahwa dia tidak ingin membicarakan hal ini sama sekali, tetapi anak ini tidak membuka panci dan menyebutkannya. Apakah itu rekan Taomu? Su Yi bertanya lagi. Pembuluh darah biru di dahi pelukis itu melonjak, dan dia berkata dengan hampa, cukup. Apakah kamu benar-benar tidak berani membunuh orang? Dia jelas-jelas marah, dan jika dia tidak menyembunyikannya, dunia tiba-tiba jatuh ke dalam suasana teror yang luar biasa. Su Yi tersenyum tidak setuju, jangan marah, aku hanya ingin tahu, meskipun kamu tidak menjawab, aku akan menanyakannya nanti saat aku melihatnya. Artis, anak ini benar-benar menyukainya. Saat ini, niat membunuh di hati sang artis tidak bisa lagi diredam, dan pecah total. Anak kecil, kamu benar-benar sial. Kata-katanya seperti guntur, bergema di seluruh dunia. Dan tangan kanan sang pelukis mencuat, seperti sapuan kuas, dan menebas kekosongan. Ledakan, kabut yang memercik ke langit melonjak, berubah menjadi tombak yang menyilaukan, dan menusuk Su Yi di udara. Melihat sosok Su Yi yang akan menderita, nyanyian pedang yang tidak jelas tiba-tiba terdengar. Pedang Qinying meraung dan menyapu langit. Dentang, tombak itu terhalang oleh ujung pedang, dan keduanya bertabrakan dan meledak menjadi gelombang kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi. Sosok Su Yi terguncang dengan keras dan terlempar karena pukulan ini, seluruh tubuhnya bergejolak dengan ki dan darah, dan dia sangat tidak nyaman hingga dia hampir batuk darah. Benar saja, tidak mudah untuk membersihkan kemauan dari benda lama ini jika Anda tidak berada dalam lautan kesadaran Anda sendiri. Su Yi menghela nafas. Mudah hancur. Ini sangat berbeda dari sekarang. Ini juga mengapa Su Yi menunda waktu sebelumnya, dan bahkan membuat marah sang pelukis. Saya tidak benar-benar ingin mengobrol dengan lawan yang menakutkan seperti itu, tetapi gunakan kesempatan ini untuk mendeteksi realitas artis dan menghabiskan kemauannya. Dan ketika dia memulainya saat ini, Su Yi segera menyadari bahwa kemauan sang pelukis jauh lebih rendah daripada kekuatan avatar nelayan, pemimpin sekte Dewa Galaksi. Pada akhirnya, kemauan penonton yang tinggal di pedang dunia manusia terbangun, dan hanya orang yang membunuh klon jalan nelayan dalam satu gerakan. Kini, sang seniman hanyalah pancaran tekad, dan tentu saja jauh dari sebanding dengan avatar sang nelayan. Setidaknya setelah menahan serangan ini, Su Yi tidak terluka. Ketika dia menyadari hal ini, Su Yi tidak lagi merasa khawatir. Di kedalaman mata yang dalam itu, bahkan ada sedikit kewaspadaan yang muncul. Bersaing dengan lawan setingkat pelukis, meski lawannya hanya secercah kemauan, sudah membuat Su Yi bersemangat untuk mencoba dan penuh ekspektasi. My Novel, Supreme Sword God, 1060. Di kejauhan, pelukis yang marah itu terkejut ketika dia melihat Su Yi menahan pukulannya. Anak ini sangat kuat. Segera, dia mendengus dingin dan mengambilnya dari udara. Ledakan, kekosongan itu runtuh, dan jejak telapak tangan menutupi langit. Seperti tangan Tuhan, kekuatan seperti itu cukup untuk mengancam kehidupan karakter di tahap awal harmoni mendalam hutan belantara besar. Su Yi diam-diam sangat menakjubkan. Dentang, pedang itu meraung ke langit, Su Yi tidak ragu-ragu, dan pedang itu ikut bergetar. Perang pecah, langit dan bumi bergejolak, energi pedang vertikal dan horizontal, dan kawasan pegunungan dan sungai ini runtuh. Su Yi telah mencapai puncak Taoismenya. Saat dia mengaktifkan pedang Qinying, dia bahkan menggunakan nafas pedang 9 penjara. Untuk sementara waktu, mereka berimbang dengan pelukisnya. Kekuatan yang aneh. Dari mana asal-usul anak ini, bagaimana dia bisa begitu menantang? Selama pertempuran, sang pelukis terkejut, dan dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Su Yi. Dengan penglihatannya, dia bisa menyimpulkan bahwa pihak lain pasti berusia tidak lebih dari 20 tahun. Tetapi pihak lain sudah berada di tahap tengah alam Xuanzao, dan kemajuan kultivasi semacam ini, bahkan jika ditempatkan di kedalaman langit berbintang, sangatlah mengejutkan dan langka di dunia. Kalau hanya untuk berlatih cepat, tidak apa-apa. Tetapi pelukis dapat dengan jelas merasakan bahwa fondasi Dao pihak lain sangat kuat, hanya dalam kaitannya dengan Taoisme, melihat ke kedalaman langit berbintang, hampir sulit untuk menemukan karakter misterius seperti itu. Ini bisa disebut tak tertandingi di dunia. Setidaknya, dengan pengalaman artisnya, saya belum pernah melihat sosok Xuan Zhaojing sekuat itu. Pihak lain tidak hanya melawan langit, tetapi juga memiliki kekuatan Dao yang cukup untuk melawan hukum nirwana. Dao menentang langit, menguasai kekuatan Dao yang tabu, baru berusia remaja, dan bahkan memahami sebagian masa lalu dunia manusia. Dari mana asal-usul anak ini? Artis itu menjadi semakin curiga.
Tapi ini pertama kalinya dia melihat pemuda seperti Suyi. Tidak baik. Tiba-tiba, artis tersebut menyadari ada yang tidak beres. Tekadnya dengan cepat menipis dan menghilang, dan akan segera menghilang di dunia. Tanpa ragu-ragu, sang seniman langsung menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa untuk menampilkan teknik rahasia tertinggi. Duh! Ledakan. Leihai hancurkan dunia. Kekuatan yang menakutkan membuat gunung dan sungai di dekatnya menunjukkan pemandangan kiamat seperti kehancuran. Tubuh Suyi menegang dan kulitnya kesemutan. Sepertinya barang lama ini akan habis-habisan. Suyi berkata pada dirinya sendiri. Dia sedikit belum selesai, karena pertarungan sedang berjalan lancar, dan dia enggan untuk mengakhiri pertarungan. Sayangnya, final. Saat menang atau kalah. Dentang. Aku melihat telapak tangan dan jari Suyi, labu safir berukuran 3 inci tiba-tiba berubah menjadi gagang pedang, dan kemudian ujung pedang hijau berkaki 3 meledak dari gagangnya. Pada saat itu, rasanya seperti pedang peri tiada taraf telah lahir, menerangi 9 langit dan 10 tempat. 3 inci hati. Pedang terkuat Suyi di kehidupan sebelumnya. Ledakan. Guntur lautan datang, seolah akan menenggelamkan Suyi. Suyi tidak mengelak atau menghindar, dia memutar pergelangan tangannya, mengangkat lengan kanannya, dan memotong pedang di udara. Saat itu, dunia bagaikan kanvas yang terkoyak oleh ujung yang tajam. Mengikuti, guntur yang dahsyat dan dahsyat, terbelah menjadi 2 bagian di depan Suyi, dan tersebar menuju kehampaan di kedua sisi. Dengan satu pedang, jurus pamungkas sang pelukis. Dari kejauhan, tampak seperti peri yang berdiri di langit, membelah lautan guntur dengan satu pedang. Pemandangan itu cukup mengejutkan dunia. Melihat pemandangan ini, sang pelukis tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, matanya bersinar kesurupan, dia hanya merasa bahwa pemuda berjubah di kejauhan, pada saat ini, sangat mirip dengan pendekar pedang yang dia kenal. Dan itu juga mengingatkannya pada masa lalu yang memalukan. Siapa kamu, anak muda? Suara artis itu rendah. Di kejauhan, Suyi menyingkirkan Tianxin 3 inci miliknya, meletakkan tangannya di belakang punggung, matanya ceria, dan berkata, saya, di dunia liar, dunia memanggil saya Master Pedang Xuanjun, tetapi di kedalaman bintang-bintang akulah yang berani mengajar. Sampai dia mendengar Suyi berbicara tentang identitasnya di kedalaman langit berbintang, sang artis tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan menahan napas. Pandangan dunia tentang Tuhan. Ketika 5 kata sederhana dan biasa-biasa saja ini keluar dari mulut Suyi, pelukis itu seperti tersambar petir, membeku di sana, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat indah. Ada kejutan, kebingungan, dan ketidakpercayaan. Suyi berkata pada dirinya sendiri, tentu saja, itu semua adalah kehidupan masa laluku, sudah lama sekali, dengar dengan jelas, sekarang namaku Suyi. Aku, tidak percaya. Pelukis itu membuka mulutnya dan berkata, tekadnya telah habis, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan 3 kata sesekali. Suyi berkata dengan lembut, bagaimana jika kamu tidak percaya padaku? Penonton di masa lalu bisa mengalahkanmu, dan di masa depan, saat Suyi mencapai kedalaman langit berbintang, hal yang sama bisa dilakukan. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Orang yang meninggal di hadapanku hanyalah pancaran tekad sang pelukis. Bahkan jika dia bertemu dengan dewa pelukis di masa depan, pihak lain mungkin tidak akan mengenali siapa dia. Pada analisa terakhir, kemauan keras hanya bisa berperan sebagai jimat. Bahkan jika dihancurkan, itu tidak dapat diketahui oleh dewa, dan tentu saja, dewa tidak dapat terpengaruh. Sayang sekali saya tidak mendapatkan berita yang lebih berharga. Suyi menghela nafas pelan, berbalik dan menuju Akademi Tianxuan. Pertarungan ini tidak membuatnya terluka, tetapi penggunaan kekuatan pedang 9 penjara yang terus-menerus untuk melawan keinginan sang pelukis membuatnya sangat kelelahan. Ini harus dipulihkan sesegera mungkin. Namun, melalui mulut Fei Yun dan sang pelukis kali ini, Suyi mendapat banyak petunjuk berguna. Pertama, untuk melihat identitas murid bernama Song Chai. Wanita ini berasal dari Huax Xinzai, dan dihormati oleh keturunan Huax Xinzai sebagai Nona. Bahkan sang pelukis pun jarang marah dan marah jika membicarakan wanita tersebut. Suyi menilai wanita ini sedang melukis Xinzai. Identitasnya harus sangat istimewa, mungkin putri pelukis, pendamping pelukis Tao, atau mungkin ada identitas yang lebih rahasia. Dan bisa dipastikan tindakan pengkhianatan yang dilakukan Bima tidak lepas dari wanita tersebut. Kedua, menurut sang pelukis, kekuatan Huax Xinzai datang ke dunia liar, selain menjelajahi, Ibu Qi Xuan Huang, yang lahir di asal mula dunia bintang Xuan Huang yang kacau, ia masih menjelajahi rahasia reinkarnasi. Tak heran, tak lama setelah ia bereinkarnasi, Bima langsung pergi ke negeri bawah, dan tak segan-segan membunuh secara brutal penguasa peti darah yang lahir di sarkofagus, dan juga menanyakan tentang reinkarnasi. Tidak diragukan lagi, Bima bertindak atas perintah wanita itu. Dan poin kedua ini juga membuat Suyi menyadari bahwa di kedalaman langit berbintang, tidak hanya paviliun Jiutian dan Sekte Ilahi Xinghe, tetapi Huax Xinzai juga memahami bahwa ia telah lama direduksi menjadi bintang di sini.
Alam bintang kuning misterius di reruntuhan tua berisi rahasia reinkarnasi. Ini tentu merupakan pertanda berbahaya. Mungkin suatu hari nanti, ketiga kekuatan yang terletak di kedalaman langit berbintang ini akan memasuki dunia liar bersama-sama. Ketiga, sepertinya ada masalah dengan identitas murid muda Qingtang. Nyonya, Huak Xinzai tiba di dunia liar dari kedalaman langit berbintang 18.000 tahun yang lalu. Adapun Qingtang, 18.900 tahun yang lalu, ia termasuk sebagai murid termuda. Keduanya tampak sangat dekat pada waktunya. Jika ini hanya kebetulan, maka segera setelah Nona menjadi muridnya yang bernama Song Chai, Qingtang mengetahui motif tersembunyinya dan mengusirnya dari gerbang gunung. Bagaimana ini bisa terjadi? Bertepatan. Perlu dicatat bahwa pada saat itu, Su Xuanjun telah menginjakkan kaki di ujung kerajaan, dan dia adalah satu-satunya di dunia liar. Sayangnya, Qingtang berhasil mengetahuinya. Ini sendiri tidak normal. Hal ini membuat Su Yi semakin ragu bahwa Qingtang, seperti Nona, yang melukis Xinzai, bukanlah milik hutan belantara besar. Jika ya, maka masalahnya serius. Dan inilah yang membuat Su Yi merasa paling kecewa, dan dia sangat tidak nyaman. Lagi pula, di Taixuan Dongtian, semua orang tahu bahwa orang yang paling dia cintai adalah murid muda Qingtang, dan ketika dia berkhotbah dan mengajar, dia mengajarinya semuanya. Jika Qingtang benar-benar memiliki identitas lain dan sengaja bersembunyi di sisinya, ini akan sangat menyakiti Su Yi. Magang tertua dikhianati oleh seorang wanita dari Huak Xinzai, dan identitas magang muda berbeda. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku sepertinya tak terkalahkan di dunia, dan pedang menempel di langit, tapi bagaimana aku bisa berpikir bahwa di sisiku, dan masih ada monster yang tersembunyi. Dalam analisis terakhir, ini adalah kesalahan saya karena saya terlalu fokus untuk menerobos jalan yang lebih tinggi di kehidupan saya sebelumnya, dan seluruh pikiran saya dicurahkan untuk berkultivasi. Untuk memperhatikan sekte tersebut, ketika kamu benar-benar ingin bereinkarnasi, kamu akan menemui perubahan tak terduga di jalan reinkarnasi, sehingga kamu bahkan tidak bisa mengatur pemakamannya dengan baik. Su Yi menghela nafas. Pada saat dia kembali ke Akademi Tianxuan, pikiran Su Yi telah tenang, dan semua pikiran kacaunya terputus. Dia tidak pernah mengasihani diri sendiri. Terlebih lagi, Su Yi bertanya pada dirinya sendiri bahwa di kehidupan sebelumnya, sebagai kepala sekolah tertinggi Taixuan Dongtian, dia tidak pernah memperlakukan murid manapun dengan buruk. Dalam hal ini saja, dia memiliki hati nurani yang bersih. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.